Apa sih yang dimaksud dengan pseudoban? Dan kira-kira pseudoban itu bisa menyerang kepada akun yang seperti apa? Disimak video ini baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Sansan. Dan di kesempatan video kali ini, Sansan akan membahas yaitu tentang terkait untuk pseudoban itu kira-kira bisa menyerang kepada akun yang seperti apa? Dan bagaimana cara mengatasi atau memulihkan akun yang sudah terkena pseudoban. Dan satu lagi, apakah pseudoban itu sama dengan NR atau yang dimaksud dengan not rekomendasi? Ya, jawabannya diperhatikan. Tetapi sebelum Sasandisi lanjutkan kepada materinya, seperti biasa teman-teman ya, jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk bantu subscribe daripada channel ini, agar Sansan di sini semakin semangat kontennya dan semakin semangat membuat karya videonya. Oke, teman-teman, kita di sini akan bahas dulu poin pertamanya ya, apa itu pseudoban ya. Pseudoban itu teman-teman singkatan ya atau istilah yang biasa disebut dengan SB, yang singkatannya itu adalah pseudoban, yang dimana ini adalah sebuah pelanggaran yang memang tidak bernotifikasi ya, entah itu di IG, entah itu di TikTok, begitupun juga teman-teman dengan konten-konten yang kalian posting di Facebook. Nah, lantas Kak Sansan, pseudoban itu apa ya? Jadi teman-teman kesimpulannya ya, untuk pseudoban ini atau SB ini bisa terjadi dan bisa menyerang kepada akun yang memang sering melakukan pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk akun yang sering melakukan aktivitas spam, contohnya seperti spam saling FLKS ya teman-teman. Dan jangan salah juga ketika kamu disini melakukan penghapusan konten secara banyak dan serentak ya di waktu bersamaan, itu juga sama akan menyebabkan yang namanya pseudoban. Untuk pelanggarannya tidak ada, tidak bernotif teman-teman, lebih kepada abu-abu. Dalam artian abu-abu itu adalah bahasa istilah streamer yang dikeluarkan oleh para konten kreator edukator teman-teman, tapi bisa kerasa di akun kita, yaitu melalui anjloknya peers kita. Yang dimana teman-teman ya, kita di sini bisa melihatnya itu ya, ketika kita biasa memposting konten itu misalnya tontonan bisa tembus 1K, 2K, bahkan mungkin puluhan, ratusan ribu gitu kan. Tiba-tiba teman-teman video kalian tontonannya itu cuma di 50, 100, 200. Nah, itu juga bisa jadi teman-teman ya, karena akibat apa? Akibat aktivitas-aktivitas yang tadi sudah saya sebutkan, dan itulah yang dimaksud dengan pseudoban. Lantas bagaimana Kak Sansan cara memulihkan akun yang sudah keserang daripada pseudoban? Oke teman-teman, kalau misalnya berdasarkan daripada pengalaman Sansan ya, sebetulnya untuk pseudoban ini tuh biasanya akan menyerang kepada akun yang status umurnya itu minimal 3 bulan. Kalau versi Sansan ya teman-teman, contoh nih, kamu sudah menjadi konten kreator selama 3 bulan. Dan 3 bulan itu kamu benar-benar menjaga sekali daripada kestabilan konsistensinya ya, yaitu dalam pembuatan kontennya ya, termasuk juga dalam memperhatikan sebuah value kontennya. Nah, nanti teman-teman setelah misalnya lebih daripada 3 bulan, kamu jadi jarang posting, kamu sering melakukan aktivitas spam, saling FLKS, penghapusan konten tidak wajar, ya, maka itu bisa menyerang kepada akun kamu. Sedangkan teman-teman, kalau misalnya status akun kalian masih di bawah 3 bulan, dan views itu masih stuck di 50, di 100, 200, itu hal yang wajar. Kenapa saya akan bilang itu adalah hal yang wajar? Karena teman-teman itu adalah sesuatu hal yang masih mencari pembentukan audiensnya atau target audiensnya. Sehingga kalau misalnya untuk akun yang di bawahnya 3 bulan gitu kan, itu belum bisa dinyatakan belum bisa dinyatakan sebagai SB atau pseudoban. Tapi lebih kepada not recommended. Ya, dan sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa itu NR atau not recommended? Kalau untuk NR lebih tepat ya teman-teman, si video konten kita yang tidak rekomendasi sehingga stuck di peers segitu aja gitu. Kayak contoh misalnya kamu di sini memposting konten video ya dengan durasi misalnya 1 menit. Tapi teman-teman di 3 detik pertama saja orang tidak menonton video kamu. Semuanya men-skip konten kamu ya. Entah itu mungkin karena tidak menarik pembahasannya atau hook-nya, atau mungkin chat TA-nya, atau mungkin chat TV-nya ya. Sehingga teman-teman untuk berikutnya menjadi LR, yaitu not recommended ya, tidak rekomendasi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi paham ya teman-teman ya. Lantas, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Atau istilahnya cara memulihkan akun yang terkena pseudoban atau SB tadi? Jawabannya
Jawabannya adalah saran dari Sansan. Yang pertama, ketika kamu biasa menghapus banyak, maka jangan menghapus banyak lagi. Ketika kamu sering melakukan spam FLKS, maka kurangi. Boleh nge-follow tapi sederhana ya. Kalian nge-follow, nge-like, nge-comment, nge-share kepada akun yang kaliannya tertarik saja ya. Nah, begitupun juga teman-teman yang tadinya jarang posting, coba kalian lebih rajin posting. Tapi ketika kamu di sini rajin posting juga, awas, jangan sampai apa ya postingan kalian itu beruntun. Contoh misalnya per satu hari kamu memposting 5 video, tapi tidak kamu berikan jeda, itu juga bisa masuk ke dalam kategori spam postingan PT beruntun. Itu juga sama, mengakibatkan si konten kita menjadi stuck. Jadi tetap ya teman-teman, segala sesuatunya itu ada tata caranya, ada jedanya, ya ada aturannya gitu kan. Sehingga apa? Sehingga tidak akan terserang SP untuk akun kalian. Nah, untuk berikutnya lagi teman-teman ya, agar di sini akun kalian lebih cepat pulihnya, kalau yang biasa saya lakukan adalah lebih kepada sering melakukan live streaming dan durasinya diperpanjang. Kalau misalnya kalian sudah biasa melakukan live streaming. Contoh misalnya kalian biasa live streaming 1 jam, ditambah menjadi 2 jam. Yang biasa 2 jam menjadi 2 jam setengah atau 3 jam dan seterusnya ya. Karena teman-teman sedikit banyaknya kalau akun yang keserang atau terkena SB gitu kan, itu bisa terbantu teman-teman ya oleh yang namanya apa? Live streaming. Jadi fitur live itu benar-benar sinergi dan bisa membantu meningkatkan exposure kita berikutnya ya. Dan untuk yang terakhir teman-teman ya, tentunya kita di sini harus selalu mematuhi panduan komunitas. Entah itu di Facebook, entah itu di TikTok, ya entah itu di Shopee, termasuk di IG dan Snack Video. Dengan tujuan ya agar akun kita tidak terkena shadow ban. Gimana teman-teman? Paham sampai sini? Nah, jadi itu saja ya teman-teman ya untuk pembahasan shadow ban ini. Adapun juga yang mungkin di sini belum paham, kalian boleh komentar. Nanti kita akan bikin part 2-nya. Apakah peralihan tema itu bisa mengakibatkan akun kita terkena shadow ban? Jawabannya nanti di next video ya. Dan seperti biasa teman-teman, kalau misalnya kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga support ya channelnya dengan cara di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat, berkah.